Anda baca, kalau ini 4 ya, kon maca sak halaman tok ya gak masalah. Wis kon duit tok lho, gak masalah. Lho kok delen di meja. Ya, terus engko kate berangkat nyambut gawe, halo, ngono tok cukup. Wis cukup. Itu sudah sebuah peristiwa iman. Itu sudah peristiwa cinta sudah. Siapa bilang harus memahami kata dan kalimat? Kamu menghina Nabi Adam. Nabi Adam tidak pernah urusan sama kata, teks, literasi. Tidak pernah. Nabi Nuh juga enggak. Semua nabi bahkan. Lah kok saiki do sombong banget. Wah, ini minat baca turun. Iya Pak? Lah rumangsamu maca iki maca huruf, makanya saya tadi kan minta di dalam tadi minta udah habis ini kalau dari keinginan saya udah habis ini terbitkan Iqra Muhammad atau bacalah Iqra. Saya memilihnya Iqra Muhammad. Jadi Al-Qur'an itu sebenarnya bukan Muhammad disuruh baca. Kita disuruh membaca Muhammad. Jadi judulnya itu Iqra Muhammad karena Muhammad lebih lengkap dari Al-Qur'an. Muhammad kita jaksani takwim itu aja Quran kalah kok. Apalagi di antara kita ada yang jagoan dasar namanya Muhammad. Jadi dia aksani takwim. Gitu Mas. Jadi Iqra Muhammad. Nah, kalau Anda sempat menghafalkan Quran, ya alhamdulillah ya, dalam rangka Iqra Muhammad. Tapi kalau engkau hanya memahami, waduh Kanjeng Nabi ke cah cilik akrab, itu tok terus membuat hidupmu itu menjadi indah dengan orang-orang lain. Itu sudah cukup. Iqra Muhammad ya cukup, satu adegan ya cukup. Gitu loh. Karena Quran tidak tekstual akademis. Kan sudah kita ketahui bersama, bukan untuk mempelajari sapi kita belajar baca Al-Baqarah. Bukan terus ini ada An-Nahl, lebah. Oh iki ilmu madu ya enggak. Al-Ikhlas, endi ikhlas gak ono ikhlas e. Kullallahu ahad tok, kan tidak ada ikhlasnya. Nah, mosok Quran seperti itu Anda tidak menikmati. Dan ulama-ulama memperparah penjaraan antara Al-Quran dengan umat Islam. Bahwa kalau membaca harus menyeluruh, harus memahami asbabun nuzul, harus segala macam. Wes, akhirnya gak bergaul wes. Sepenting aku gak nyolong wes ngono tok. Akhirnya ndak. Jadi dia tidak akrab sama Al-Quran. Al-Quran itu tidak usah pakai tafsir. Tidak ada anjuran atau perintah tafsir dalam Al-Quran. Yang ada adalah tadabbur. Kalau Allah mengatakan, apakah engkau tidak menggunakan akal? Afala tatafakkarun, afala taqilun. Itu tidak tentang Quran kok, itu tentang kehidupan, tentang keseluruhan ini. Gitu ya Mas ya. Oke, kita tak deret pointers. Setelah itu saya ingin mengulang bahwa memang saya ini kan tidak pernah niat menulis ini untuk publik, Mas. Aku lah ketawa untuk anak, cucuku dan JM kan itu. Jadi memang metodenya dan isinya tidak saya perhitungkan untuk pemasaran publik sama sekali. Jadi saya kesini itu dengan rasa aizzah alal bentang. Atiku ki abot, kowe kok gelem-gelemin nerbitke buku iki. Apa payu gitu loh Mas. Itu saya tuh nggak tega. Wong buku ini tidak pernah saya maksudkan. Jadi tidak saya racik seperti saya dulu nulis di Tempo, di Gatra. Racikannya ndak gitu. Bisa karepku pokoknya tak dudah lemah, tak dudah. Wis modaro kowe nek kowe pokoknya aku ora peduli. Nah, satu-satunya kans untuk supaya daur itu dibeli orang adalah hidayah Allah. Anak hidayah iso kok kalah apa piye? Sekarang saya tanya, lama iya ini berlangsung sampai sekian lama dengan rekor-rekor yang luar biasa. Apa rumah samu peristiwa apa? Apa peristiwa saya pintar komunikasi? Apa peristiwa saya bisa menciptakan kalimat-kalimat yang retoris, yang sastrawi? Kan enggak toh. Kan hidayah toh jawabannya. Makanya di maknya saya katakan, sudahlah. Nanti tolong diingatkan puncaknya, nanti saya ingin bicara mengenai Watini ya. Watini wa Zaitun ya. Ini untuk merangsang bentang untuk percaya bahwa dia sebaiknya menerbitkan itu nanti gitu. Nah, Watini ini yang terakhir saya omongkan.
Apa tadi sebelumnya ini? Ya. Cecek tiba nibane awakmu. Waduh, sial iki. Gitu. Nyetir ana kucing tabrak. Drijilen nek dhuwur tengen rezeki. Wah, iki ngisor kiwa. Ya toh, Mas? Itu aja kita sudah putus asa toh. Wong saiki iki gampang men putus asa. Kentekan pulsa wis mau bunuh diri ya. Ya, kan sering saya omongkan, wis kowe dridilen kene. Kadang-kadang dridilen ana cangkem ngarep dhuwur, ana cangkem ngarep nisor, ana cangkem bibir kanan atas, bibir kanan bawah tuh di primbon betal jemur. Tuku ning shopping kono ya. Itu wah detail itu isinya. Saya bilang kalau mau bikin rumah hari apa, wetone apa, ngedepi nang ndi, lawangnya sebelah mana, kamar mandinya diluruskan sama Ka'bah. Jadi antara sumur atau sumber dari PDAM kemudian ke kamar mandi Anda dan dapur Anda itu harus lurus sampai ke Ka'bah. Misalnya gitu ya. Itu perhitungan tidak salah, itu ijtihad. Bener. Tapi kui kalah karo imanmu. Kui kalah karo tenane hatimu nang Gusti Allah. Dadi mulane aku kondo, ketiban jejak rezeki, ngono wae. Rasanya langel, rezeki iki. Jadi apa yang selama ini disimpulkan oleh manusia sebagai sial itu kalah sama cinta Allah kepadamu. Dirubah arep ngopo wong saiki arep kiamat ditunda ya entuk kok. Mesake kae urung berhasil ya. Kayak urung sarjana mosok tak kiamat. Yes, ora apa-apa tak tunda 20 tahunan itu kan bisa. Kalau di Ma'iyah kan Anda boleh membayangkan seperti itu dan mungkin enggak? Mungkin saja. Jadi buku ini juga fungsinya bermacam-macam menurut saya kalau kita pakai teori Ma'iyah. Wis kowe tuku tok wis beres. Rasa kok waca wis beres. Malaikat nika tuku lho Gusti Allah, nika tuku lho. Menurut wis cukup. Dicatat bahwa Anda beli terdaftar di Lauhil Mahfuz itu. Oh, iki tuku. Terus karo malaikat digaris, oke iki dhek dodol soto iki. Oke, sotone dilariske. Ana iku apa jenenge iku garis-garis di lho ya apa kan niku. Begitu enaknya hidup itu. Tidak semua harus taat kepada logika. Ini katakanlah saya akan mengakhiri dengan logika pra-Buddha gitu. Iki apa pra-Buddha? Jadi gini Mas Slaman. Ya aku yang ngarang. Ya apa tidak itu ya sakarepmu. Wong yang benar pasti hanya Allah. Kita itu tidak mungkin benar. Kita itu mungkin saja benar, mungkin salah. Yang kita pastikan adalah apapun membuat kita menjadi lebih baik, lebih dekat sama Allah, lebih cinta sama sesama, lebih melindungi siapapun, kan itu aja.